Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saya Areta dan kali ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dari ucapan berbahagia. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi dan kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dari Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara, ucapan berbahagia bagi mereka yang berduka apakah benar-benar bisa menghibur? Orang yang sedang berduka malah dikatakan untuk berbahagia. Namun mari kita melihat seberapa dalam makna ini dan makna asli ayat ini untuk kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berduka cita bisa karena banyak hal. Apa yang biasanya terjadi sehingga membuat orang-orang berduka cita? Ada banyak di luar sana yang berduka cita, mungkin juga termasuk kita, berduka cita karena orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Kalau misalnya kita melihat ketika orang meninggal, ada banyak karangan bunga dan bertuliskan turut berduka cita. Namun apakah itu makna sebenarnya di dalam ayat 4 ini? Kita berduka cita atau sedih itu karena seringkali kita ini tidak memenuhi keinginan Tuhan. Dosa yang kita lakukan itu bukan hanya membuat diri kita sedih, tetapi Tuhan juga lebih sedih. Kita telah menyedihkan hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak sadar, ketika kita melakukan dosa itu ternyata membuat Tuhan sedih. Dan dikatakan kita juga sebenarnya berduka. Kita berduka, sedih karena kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita telah melanggar aturan Tuhan, kita telah melanggar hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita berdosa, tapi kita tahu kita hidup di dalam dunia yang juga berdosa. Ada banyak kejahatan di luar sana, ada banyak kekacauan di luar sana. Itu adalah akibat dari dosa. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara sedih melihat itu semua? Kalau misalnya kita melihat berita, mendengar berita tentang orang yang dibunuh, bukankah itu juga akibat dari dosa dan kita sedih melihatnya? Kita sedih mendengarnya. Kita menyampaikan rasa duka cita kita atas apa yang telah terjadi. Dosa yang dihasilkan manusia dengan Tuhan, dosa yang dihasilkan manusia itu membuat jarak kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Dan kejauhan kita dengan Tuhan itulah yang bisa membuat kita juga sedih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara jauh dari orang yang kita kasihi, bukankah itu membuat Bapak Ibu Saudara sedih? Tuhan itu adalah Bapa kita, dan ketika kita jauh dari Bapa kita sebagai anaknya, bukankah kita merasa sedih? Tetapi Bapak Ibu Saudara, perasaan duka itu bukan perasaan yang bisa kita hindari. Rasa duka cita itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita rasakan dan kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan ternyata Tuhan itu memberikan penghiburan bagi kita. Penghiburan yang mungkin membawa sukacita kepada kita umatnya. Sukacita karena
Tuhan ternyata memberikan pengharapan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Kalau misalnya kita mengingat di dalam Alkitab bahwa Tuhan berjanji akan mengampuni dosa kita asalkan kita mengaku kepada Tuhan dosa kita dengan tulus. Kita mau bertobat kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan berjanji akan mengampuninya. Penghiburan itu adalah ketika kita mengetahui dan menerima kebenaran dari Allah sendiri. Kebenaran bahwa Allah itu mengampuni kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mengatakan ketika dosa itu membuat hubungan kita jauh dari Tuhan, justru Tuhan juga memberikan penghiburan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Penghiburan yang kita dapat itu hanya kita dapat rasakan ketika kita terus bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Kita menyadari dosa kita sendiri, meminta pertobatan dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang tulus menghasilkan kesejahteraan bagi orang percaya. Bukankah ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita meminta ampun di hadapan Tuhan, bertobat, bukankah kita merasakan kesejahteraan itu? Kesejahteraan yang kita dapatkan ketika kita berada dalam hubungan dengan Tuhan. Kita tahu kita manusia yang lemah dan kita bisa berbuat dosa. Ketika kita sadar kita berbuat dosa, kita merasa sedih. Namun kesedihan itu diganti dengan penghiburan, yaitu Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kita juga tahu bahwa Kristus telah menanggung dosa kita ketika Dia mati di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesejahteraan yang kita terima dari pengampunan itu sudah tersedia bagi kita. Di dalam renungan kali ini, saya mengingatkan bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi mengingatkan juga kepada saya bahwa kita ini telah mendapatkan penghiburan. Ketika kita berdosa, ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketakutan akan dosa itu telah digantikan dengan pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan ketika kami jatuh dalam dosa, tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa mengakui dosa kami di hadapan-Mu, meminta ampun kepadamu, dan tolong juga kami untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, orang yang lemah ini. Kami manusia yang lemah, tapi Engkau memampukan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.